Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiki Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan paper dari CVPR dengan judul Multi-Person Extreme Motion Prediction. Baik, di sini kita akan melakukan perkenalan dulu dari paper ini. Jadi, paper ini akan memprediksi gerakan manusia secara lebih dari satu orang gitu. Memprediksi gerakan manusia yang dibuat untuk memprediksi pose yang akan datang dan diberikan urutan kerangka 3 dimensi pada masa lampau. Jadi dia akan mempelajari berdasarkan gerakan pada masa lampau seperti itu. Nah, pada gambar di atas ini tanda dengan warna merah tua dengan biru tua menunjukkan hasil prediksi, dan merah terang atau biru terang juga adalah kebenaran dasarnya. Seperti itu. Di sini ada 3 model, yaitu MSR, Hisrep, dan Hours. Hours ini merupakan dataset yang dibangun oleh si pembuat paper ini. Nah, berikut adalah dataset Extreme Post Interaction. Jadi dataset ini diberi nama Extreme Post Interaction, atau bisa kita panggil singkatnya adalah XP. Jadi dataset XP ini berisi interaksi 2 orang manusia dalam tarian Lindy Hop, di mana adanya leader dan follower, yang direkam dengan menggunakan 2 buah kamera dengan fitur motion capture system. Jadi prosesnya ini, proses datasetnya ini adalah memiliki beberapa proses, yaitu membentuk 3D pada tekstur meshes dan masing-masing frame. Kemudian perekamannya menggunakan multi-view video dengan resolusi 25 fps. Kemudian ada informasi kalibrasi kamera dan juga data mockup yang berisi posisi 3 dimensi 18 sendi pada masing-masing objek dengan resolusi 25 fps. Nah, di sini merupakan comparison atau perbandingan dataset. Nah, jadi dataset yang dulu yang sudah dibangun ini melakukan prediksi gerakan manusia secara individual. Jadi hanya memprediksi pada hanya satu orang saja. Nah, metode yang dikembangkan sekarang ini adalah melakukan prediksi gerakan 2 manusia secara kolaboratif. Nah, kita bisa melihat grafik di bawah ini. Terlihat warna merah ini adalah menunjukkan tingkat keekstriman dari suatu gerakan. Nah, kita lihat pada dataset XP berikut. Nah, pada dataset XP berikut ini menunjukkan nilai keekstriman yang tinggi pada gerakan-gerakannya. Nah, sedangkan pada dataset H36M, pada kondisi interaksi biasa manusia seperti biasa, seperti makan, berdiskusi, menyapa, membeli, duduk, merokok, mengambil foto, berjalan, di sini tidak memiliki tingkat keekstriman. Nah, pada dataset XP ini memiliki banyak keekstriman, terutama pada gerakan-gerakan Lindy Hop tersebut. Nah, untuk metodologi yang digunakan pada paper ini, di sini menggunakan pada pipeline-nya menggunakan 2 paralel pipeline yang terdiri dari leader dan follower dengan mengimplementasi modul dari Cross Interaction Attention atau XIA. Nah, XIA ini apa? Pada XIA ini adalah proses di mana variabel W disempurnakan dengan bantuan informasi interaksi W integer. Kemudian multi-head self-attention dinyatakan oleh W integer dan diambil W sebagai kunci dan nilainya. Nah, jadi di sini menggunakan metode cross interaction attention. Di sini adalah dengan bantuan informasi interaksi.
Nah, berikut adalah evaluation matrix. Contoh di bawah ini merupakan perhitungan atau pengukuran dengan dua metode yang berbeda. Jadi di sini ada pengukuran error yang dengan namanya join mean error, yaitu pengukuran pose orang yang berbeda dalam koordinat yang sama, dan juga aligned mean error atau AME. Di sini merupakan pengukuran error yang pada posisi sendiri yang dilakukan untuk menghitung kesalahan pose murni tanpa posisi bias. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel berikut, tabel nilai pada tabel berikut nilai terkecil merupakan performance yang paling baik. Jadi dapat kita lihat A1, A2, A3 ini merupakan posisi dari tarian Lindy Hop. Nah, di sini menunjukkan pada dataset yang dibuat oleh penulis, dominan memiliki angka yang cukup rendah dibanding dengan model yang lain seperti ResRNN, LTD, HISREP, MSR, seperti itu. Nah, berikut adalah evaluation matrix secara lengkap. Jadi di sini dilakukan data split dengan 3 buah metode data split. Yang pertama adalah common action split. Di sini melakukan split data pada tindakan yang sama namun pada orang yang berbeda. Di sini menunjukkan pada dataset yang dibuat oleh penulis rata-rata memiliki nilai matriks yang kecil. Di sini matriksnya ini dalam satuan milimeter. Nah, di sini seperti kita lihat pada gerakan A1, A2, A3, seterusnya dengan angka yang di bold ini berarti menunjukkan angka yang paling kecil di antara semuanya. Pada tabel ini terlihat dengan metode GME atau AME, dataset penulis memiliki nilai matriks yang paling kecil. Dengan itu menunjukkan data yang dibuat penulis atau dataset yang dibuat penulis ini memiliki performance yang baik. Kemudian di sini ada single action split. Single action split ini merupakan melakukan tren 7 tindakan secara terpisah pada masing-masing tindakan. Nah, jadi masing-masing tindakan ini penulis membuat dataset dengan melakukan dengan 7 gerakan yang berbeda dengan proses tren yang berbeda juga. Nah, di sini terlihat nilai matriks yang dihasilkan rata-rata pada dataset penulis memiliki nilai yang rendah, menunjukkan datanya bagus dibanding dengan model yang lain seperti ResRNN, LTD, HISREP, MSR. Nah, kemudian di sini ada juga Unseen Action Split, di mana data mengandung 2 buah objek tetapi tidak menggunakan data test. Nah, di sini pada Unseen Action Split, datanya terjadi penaikan dibanding yang Common Action Split dan Single Action Split. Namun rata-rata dataset yang dibangun oleh penulis di sini memiliki nilai matriks yang kecil. Jadi kesimpulannya ini, saat ini metode prediksi gerakan dibatasi hanya untuk satu orang. Sebelumnya itu, jadi dataset hanya tersedia untuk mendeteksi memperkirakan gerakan seseorang ini hanya untuk satu orang. Jadi untuk mempelajari dinamika gerak yang berinteraksi, maka digunakan metode dasar cross interaction attention yang dilatih dengan EXP yang mengeksploitasi informasi sejarah dari kedua orang. Metode yang telah diterapkan menunjukkan peningkatan yang konsisten dibanding dengan metode yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri ini yang dimaksud adalah gerakan yang hanya untuk satu orang. Di sini kita lihat data yang tidak menggunakan
XEX atau Cross Interaction Attention. Pada di sini memiliki nilai terkecil pada jika kita menggunakan cross interaction attention, maka akan menghasilkan nilai matriks yang kecil. Jadi pentingnya prediksi gerakan dibatasi ini cukup memiliki peningkatan sehingga dataset ini cocok digunakan di industri, tidak hanya pada gerakan-gerakan sehari-hari, sehingga jadi gerakan-gerakan yang ekstrim kita dapat mendeteksi gerakan-gerakan berbahaya. Jadi kita bisa mengetahui apabila seseorang mendekati kondisi bahaya, maka akan segera terdeteksi gitu. Demikian review dari paper dari CVPR. Terima kasih.